Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas mengenai kata ganti untuk Allah. Ya. Ini ya, sebelumnya saya ingin katakan begini, ya, bahwa para pendeta Tritunggal dan Romo itu tidak mengerti Alkitab. Mereka hanya mengerti teologi. Teologi tidak pernah memahami Alkitab. Endingnya kita buktikan, Alkitab mengatakan ya, bahwa satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, itu namanya Yesus. Nah, yang teologi ajarkan itu tidak ada di Alkitab, bahwa menyembah Allah Tritunggal. Jadi para Romo dan para pendeta ini buktikan saja, apakah itu ada di Alkitab. 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, satu Allah. Itu kan buah pikiran daripada si Tertullianus. Nama si Tertullianus saja tidak ada di Alkitab. Kenapa harus dipercaya? Tertullianus tidak dipilih oleh Yesus untuk menulis Alkitab. Para nabi dan rasul itulah yang dipilih oleh Yesus untuk menulis Alkitab. Nah, mereka ini sudah melenceng. Ya tidak? Ya dibuktikan saja. Kan para hater ini kan biasanya bisanya cuma sesat. Kalau tidak sesuai sesat. Sesat itu bukan kata kalian. Kalian tidak sesuai dengan apa pikiran saya, kalian bilang sesat. Sesat itu buktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Yesus katakan dalam Matius 22 ayat 29 ya, kepada orang Saduki, kamu sesat. Nah itu yang Yesus katakan. Kenapa? Yesus katakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Itu maupun kuasa Allah. Itu definisi sesat. Bukan karena tidak suka dikritik lalu bilang sesat. Ya buktikan dong. Ya. Para hater ini kan tidak pernah diajari oleh para pendeta dan Romo mengenai Alkitab. Tidak pernah disuruh baca. Taunya hanya pembunuhan karakter. Ya tidak. Oh, sekolah teologi di mana? Memangnya kau kira itu dosenmu itu malaikat penjaga sorga? Kau kira itu rektormu itu wakilnya Tuhan yang bisa setiap saat memasukkan orang atau keluar masuk sorga? Setiap denominasi ini ya itu mendirikan kebenarannya sendiri, ya kan? Gelar-gelar yang kalian sandang itu tidak diakui oleh denominasi yang lain. Benar tidak? Katolik tidak diakui oleh Protestan. Protestan pun begitu tidak diakui oleh Katolik. Walaupun gelar kalian itu berderet-deret dari Jakarta sampai Surabaya. Karena pemahaman yang satu beda dengan pemahaman yang lain. Benar tidak? Nah, bantah itu, bantah. Kalian boleh bantah. Gelar kalian itu tidak laku, di pemerintah itu tidak laku. Tahu? Tidak bisa untuk dipakai kerja. Kecuali yang pemerintah keluarkan. Nah, itu baru diakui gelar sarjananya. Kalau kalian itu tidak diakui, tapi sombong. Baru bisa ehat, yarit. Sudah sombong. Itu buktinya hampir 2000 tahun tidak selesai. Ehat yarit. Ya datang saja ke ke Israel sana. Tanya apa itu ehat, apa itu yarit. Gampang kan? Kalian merendahkan lembaga Alkitab Indonesia yang sudah terbukti ya dalam gelar kesarjanaannya. Kalau kalian siapa? Bisanya hanya menghina, sesat. Ya kan?
Padahal kalian yang sesat, karena yang kalian sembah tidak ada di Alkitab. Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah yang tertulis. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus itulah kebenaran, tetapi kalian rendahkan. Kalian hanya jadikan dia Tuhan, tidak kalian jadikan dia Allah. Kalian pisahkan antara Tuhan dengan Allah. Andai kata kalian memahami dia sebagai Allah, oh itu harus didampingi oleh Bapa. Bapa siapa? Baca itu Yohanes 1. Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Siapa itu? Yesus. Dia adalah firman, dia adalah Allah. Ya. Lalu baca juga Yudas 1 ayat 25. Sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Itu yang dulu, sekarang sampai selamanya. Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8. Yang awal dan yang akhir. Tahu? Yang awal, sebelum segalanya ada, dia sudah ada. Karena dia mencipta. Sesuai dengan Wahyu, dengan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya, maksudnya yang terakhir, Omega itu kan terakhir huruf Yunani. Setelah semuanya berakhir, dia tetap ada di sorga dan disembah. Baca itu Wahyu 20 ayat 11 dan selanjutnya. Jangan baca buku-buku teologi, filsafat saja. Namanya saja penulisnya tidak ada di Alkitab, tapi lebih dipercaya. Oh dia muridnya si ini, muridnya si ini, muridnya si Petrus. Oh dia muridnya si ini, muridnya si ini. Oh cucu muridnya siapa lagi tuh? Yohanes. Buat apa percaya mereka yang tidak ada di Alkitab? Kalau mau langsung ke sumber aslinya, yaitu mereka yang dipilih, langsung ke Alkitab. Siapa? Itu buka itu penulisnya, Petrus. Buka itu kitabnya, siapa? Yohanes. Begitu. Ini tradisi mana bisa menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Tahu? Saya keras dalam masalah iman ya. Tapi dalam masa pergaulan ya, saya mengasihi Bapak Ibu sekalian ya. Saya mengasihi para pendeta Tritunggal ya. Saya mengasihi Romo, saya mengasihi musuh-musuh saya. Tetapi dalam iman tidak ada kompromi. Tahu? Karena kalau binasa itu bukan setahun 2 tahun, binasa kekal. Tahu? Saya memberikan alternatif ya. Karena selama ini kan Tritunggal kan nyaman nih, tidak ada yang mengoreksi. Ya. Saya mengoreksinya dengan ayat-ayat Alkitab, bukan dengan cerita-cerita dongeng. Iya kan? Siapa yang bisa membuktikan? Misalnya nih, kalau saya menantang ya, siapa yang bisa membuktikan bahwa Katolik, Protestan itu adalah Kristen? Buktikan. Itu beda. Mereka bukan Kristen. Kristen adalah penyembah Kristus Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, kalau Katolik dan Protestan, kalian menyembah Allah Tritunggal, ada di Alkitab? Tidak ada. Tidak mungkin dalam satu kitab suci ada 2 pemahaman. Tidak mungkin. Yang tertulis apa? Allah Esa. Itu Yesus sendiri yang mengatakannya. Dulu dalam perjanjian lama dia mengatakannya lewat Musa. Lalu dalam waktu Allah yang adalah firman menjadi manusia, dia sendiri yang mengatakannya dalam Markus 12 ayat 29. Kurang apa lagi? Amin. Nah sekarang kita ke tema kita. Semua kata ganti Allah adalah tunggal. Kan gitu. Perhatikan. Ya, kata ganti Allah adalah tunggal itu maksudnya ia, dia, nya, kau, mu. Nah, itu kata gantinya. Bukan jamak ya. Dan kata ganti jamak juga adalah kita,
kami, mereka. Itu kata ganti jamak ya. Tetapi kata ganti tunggal adalah dia, itu satu, ia, nya, kau, mu. Nah, itu ya. Perhatikan. Ini kan karena tidak pernah diajar untuk membaca Alkitab, makanya baru tahu satu dua ayat saja sudah, wah langsung apa itu seperti apa sok pinter lah gitu ya. Ini ayat-ayat yang mereka gagal pahami. Kejadian 1 ayat 26 ya. Ada sebutan untuk Allah yaitu kita ya. Singular apa plural? Baca kata ganti untuk Allah yang dipakai sebutan kita. Kata ganti adalah nya di ayat 27. Berarti sebutan kita untuk Allah adalah singular plural. Ini lihat nih. Maksudnya singular tunggal ya. Perhatikan ini, saya bacakan. Keluaran 1 ya. Kejadian 1 maksudnya, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, nah ya perhatikan ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, Kejadian 1 ayat 26, ya, itu ada kata kita, ya. Tetapi lihat Kejadian ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Tidak dikatakan Allah menciptakan manusia menurut gambar mereka, tapi gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Perhatikan nya, N-nya huruf besar. Ia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kata gantinya itu nya, N-nya huruf besar. Nah, kata ganti yang di ayat 26 ini adalah sifat dari Allah. Ya. Jelas bukan? Ya, sudah terbantahkan ya. Lalu Kejadian 3 ayat 22. Tadi Kejadian 1 ayat 26. Sekarang Kejadian 3 ayat 22. Juga ada sebutan untuk Allah, yaitu kita ya. Lalu kita lihat ayat selanjutnya yang ke-24. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Tuhan. Tuhan ini Tuhan huruf besar semua, ini terjemahan dari Yahweh ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, ini kan dipikirkan kan ini Allahnya 3 nih. Jadi salah satu dari kita. Padahal ini berbicara mengenai sifat. Ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Mari kita bahas ya. Lihat ayat yang ke-24 dari Kejadian 3. Ia. Lihat. Ia bukannya mereka. Ini Allah. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya. Bukan ditempatkan mereka, tapi ditempatkannya. Itu kata ganti ya untuk Allah. Tadi iya, sekarang ditempatkannya lah beberapa kruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, jadi kalau baca itu jangan satu ayat, baca satu perikop. Ya, itu Kejadian 3 ayat 22. Sekarang yang ketiga, yang sering kali pahami. Ya, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ada sebutan untuk Allah, yaitu kita. Ya, sudah dijawab di ayat yang sama. Apa maksudnya?
kita adalah satu, bukan jamak. Saya bacakan Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah yang sering digagal pahami oleh para pendeta dan penganut Tritunggal. Kenapa? Mereka tidak berpikir bahwa yang sedang berdoa ini manusia. Ini manusia yang berdoa. Amin. Mereka berpikir ini adalah anak. Maksudnya anak itu anak Allah. Allah anak maksudnya. Allah anak ya, karena padahal Allah anak itu tidak ada di Alkitab. Yang ada anak Allah. Itu gelar waktu sebutan waktu Allah menjadi manusia. Itu bergelar atau disebut anak Allah, bukan Allah anak. Gitu ya. Tujuan dari mereka ini menyebut Allah anak kan supaya ada tiga. Ada Allah Bapa, Allah anak, Allah Roh Kudus. Allah anak, Allah Roh Kudus tidak ada di Alkitab. Silakan di searching saja. Yang ada adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35 ya, atau 31 itu. Itu yang ketiga ya. Bahwa kita adalah satu. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 23. Ada sebutan untuk Allah, yaitu kami. Ya. Sudah dijawab. Kami itu akan tinggal diam di dalam manusia. Siapakah kami itu? Dijawab di ayat 26, yaitu Roh Kudus. Kalau Roh itu selalu satu, ya, satu Roh itu, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Jadi sebutan Allah kami, yaitu kami, adalah tunggal, bukan plural, bukan ya. Saya ingatkan lagi ya, Allah itu Roh. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa ada di segala tempat dalam waktu yang sama. Perhatikan itu ya. Nah, sekarang yang kelima. Wahyu 22 ayat 3. Kata ganti Allah dan anak domba adalah nya. Itu menunjukkan bahwa Allah dan anak domba adalah satu. Allah dan anak domba adalah single, bukan plural. Nah ya, saya tambahkan lagi tadi itu. Ya. Allah itu memenuhi seluruh ciptaannya. Kalau kita tidak, roh kita ini dibatasi oleh tubuh. Roh Bapak Ibu pun dibatasi oleh tubuh. Kalau kita berkumpul, ada 1, 2, 3, 4 orang, yaitu 4 roh. Yang tidak bisa jadi satu. Tetapi Allah, ya, dia tidak pernah meninggalkan surga. Ya. Pada saat yang sama, dia ada memenuhi seluruh ciptaannya. Itu definisi Allah ya. Lalu pada saat yang sama, dia ada dalam diri Yesus. Yesus itu rohnya roh Allah. Bukan seperti kita, roh manusia. Ya, pada saat firman menjadi manusia. Mengerti? Jadi jangan samakan. Sebab itu Yesus tidak mewarisi dosa dari Adam. Yesus tidak berbuat dosa karena dia rohnya roh Allah. Beda dengan kita. Kita mewarisi dosa Adam.
Kita setiap saat berbuat dosa. Nah, yang keenam, ya, yang sering digagal pahami. Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya. Tuh, ya. Tidak dibilang, oh mereka akan melihat wajah mereka. Kan kalau Allahnya 3 kan mereka. Dan nama mereka. Tidak. Dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya tertulis di dahi mereka. Ya. Ini jelas bahwa Allah dan anak domba adalah satu. Single, bukan plural. Amin. Yang ketujuh, yang sering digagal pahami adalah Yohanes 1 ayat 1. Ada firman bersama-sama dengan Allah. Ya. Padahal sudah dijawab bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Firman adalah roh. Perhatikan penulisannya. Firman itu F-nya ditulis dengan huruf besar. Ya, itu bukan perkataan Allah, tetapi itu adalah Allah. Ya, ini yang sering digagal pahami. Ya, kalau roh dan roh pasti satu. Ya, saya sering memberikan pendekatan. Oke, sebelum saya akhiri ya, saya berikan saya mengingatkan lagi ya mengenai satu itu ya. Perhatikan ini, udara saja pendekatannya, walaupun tidak tepat, ya, tapi ini lebih mudah untuk bisa dimengerti. Saya di sini, saya bernapas, saya menghirup udara, betul? Bapak Ibu saya tidak tahu ada di mana. Bapak Ibu menghirup udara kan, yang sama kan? Juga orang-orang di luar sana menghirup udara. Apakah udara itu menjadi 1000? Apakah udara itu menjadi 1.000.000? Kalau saya datang ke tempat Bapak Ibu, saya pasti menghirup udara yang sama. Sehingga saya tidak kesulitan untuk bernapas. Demikian juga Bapak Ibu. Nah, mungkin pendekatan itulah ya yang bisa lebih mudah untuk Bapak Ibu mengerti. Udara itu tetap satu. Amin. Nah, jadi semua kata ganti Allah adalah tunggal. Ya. Allah satu. Ya. Allah tidak pernah 2, tidak pernah 3. Ya. Amin. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.